Shalom sahabatku yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Salam damai sejahtera bagi setiap kita. Sahabatku, tema renungan pagi hari ini yaitu timbangan yang berkenan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 25 ayat 14 sampai yang ke-17. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Apabila engkau membeli dari sesamamu, haruslah menurut jumlah tahun sesudah tahun Yobel. Dan apabila ia menjual kepadamu, haruslah menurut jumlah tahun panen. Makin besar jumlah tahun itu, makin besarlah pembeliannya. Dan makin kecil jumlah tahun itu, makin kecillah pembeliannya. Karena jumlah panenlah yang dijualnya kepadamu. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Sahabatku, Israel diajar dan diatur sedemikian rupa, sampai-sampai Tuhan mengatur harga jual beli tanah perkebunan atau tanah ladang milik bangsa itu. Ada harga pasar atau harga acuan, market price yang menjadi tolak ukur harga tanah perkebunan bagi bangsa itu. Harganya dihitung dengan ditambahkan sesuai dengan bilangan tahun Yobel yang sudah mereka lewati. Semakin lama tahun Yobel terlewati, maka semakin tinggi harga tanah tersebut. Sebab tentunya semakin dekat dengan penggenapan janji Tuhan atas tanah tersebut, yaitu ada berkat pelipat gandaan di tahun-tahun Sabat dan tahun Yobel. Namun yang terpenting untuk diperhatikan di sini adalah bagaimana Tuhan bahkan mengatur dan menetapkan satu pola berdagang yang harus dilakukan di antara umat Tuhan. Dimulai dengan pernyataan tegas di ayat 14 dari Imamat 25. Apabila kamu menjual sesuatu kepada sesamamu atau membeli daripadanya, janganlah kamu merugikan satu sama lain. Lalu kemudian dipertegas di ayat 17. Janganlah kamu merugikan satu sama lain, tetapi engkau harus takut akan Allahmu, sebab Akulah Tuhan Allahmu. Sahabatku, Israel menjadi bangsa yang diajarkan Tuhan untuk menghormati Tuhan dengan cara menghormati sesama dalam hal harta milik mereka dan dengan cara berdagang yang jujur dan benar. Coba renungkan sebentar kebenaran ini. Sifat manusia, siapapun dia, semua kita yang berusaha berbisnis, kita selalu ingin untung besar. Prinsip ekonomi di atas yang kita sudah belajar adalah dengan modal sekecil-kecilnya, hendak mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Dan apabila memungkinkan, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ketika kita menawar sebagai pembeli, entah itu apa saja, kecenderungan kita selalu berusaha merendahkan harga barang atau tanah yang hendak kita beli, dengan harapan harganya bisa menurun saat kita beli. Bahkan kitab Amsal menegaskan sifat buruk manusia, seperti di dalam kitab Amsal 20 ayat 14. Tidak baik, kata si pembeli. Tetapi begitu ia pergi, ia memuji dirinya. Semua yang hendak kita beli, sebisa mungkin kita rendahkan. Apalagi ketika kita tahu bahwa sang penjual sedang membutuhkan uang. Bila perlu, kita tekan hingga dijual dengan harga rugi sekalipun. Saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bagaimana pembeli berusaha mempermainkan penjual karena tahu sang penjual membutuhkan uang. Dan saya bahkan melihat bagaimana sang penjual sampai menangis, meneteskan air mata karena terpaksa harus menjual dengan harga sangat rugi yang hasil penjualannya untuk kebutuhan keluarganya sehari-hari. Betapa jahatnya sikap sang pembeli seperti itu.
Sahabatku, Israel diajarkan untuk membeli dengan harga wajar, dengan tidak berusaha sama sekali merugikan orang lain. Itulah cara Israel menghormati Tuhan Allahnya. Dan untuk kebenaran tersebut, Tuhan memateraikan namanya, sebab akulah Tuhan Allahmu. Tuhan bahkan berjanji untuk menumbuhkan hasil panen yang luar biasa di masa-masa tahun Yobel. Sebab umatnya belajar menghormati Tuhan dengan menghormati hak-hak sang penjual karena berdagang dan bertransaksi dengan jujur. Hari-hari ini sangat langka anak-anak Tuhan yang berlaku demikian, seakan-akan mereka tidak lagi percaya akan kemahakuasaan Tuhan, sehingga merasa perlu untuk memperdaya, menekan, dan bahkan menipu di dalam bisnis mereka. Sahabatku, belajarlah untuk mempercayai Tuhan sungguh-sungguh, untuk hidup dan tanpa perlu berbuat curang atau memperdaya orang lain untuk usaha kita. Haleluya, sahabat, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Ajari aku untuk percaya akan firman-Mu sungguh-sungguh, dengan tidak merasa perlu berbuat curang dan jahat di dalam usahaku. Amin. Jesus love you, and so do I.